Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wijeng Audilan Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah form baru di Java NetBeans menggunakan GUI drag and drag. Ya, pada sebelumnya kita sudah membuat form login dan juga register. Pada kali ini kita akan membuat form yang namanya data mahasiswa. Nah, pada data mahasiswa ini teman-teman bisa membuat database baru ataupun menggunakan database lama. Lebih baiknya itu menggunakan database lama agar lebih aman dan juga nantinya biar lebih mudah untuk mensinkronasikan dengan form login dan juga register. Karena pada form login dan juga register itu membuat menggunakan database mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan database baru yaitu namanya mahasiswa 2. Dimana yang paling terpenting adalah pada tabel akun MHS ini dan juga tabel mahasiswa. Di dalam tabel akun ini terdapat kolom name dan juga password. Sedangkan tabel mahasiswa terdapat kolom name yang merupakan origin key dari akun MHS, kemudian nama, jurusan, alamat, dan nomor telepon dengan panjang data dan dapat data seperti berikut. Nah, apabila teman-teman sudah membuat sebuah database, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke NetBeans-nya, dan langkah pertama yaitu menyeting ulang konfigurasinya di sini. Karena saya menggunakan database baru yaitu mahasiswa 2. Tetapi nantinya untuk pembuatan formnya itu lebih baik pada satu project sama dengan login dan juga register, karena nanti untuk menghubungkannya lebih mudah. Kalau di luar project nanti tidak bisa. Apabila ingin menghubungkan project login dan juga data mahasiswa di luar project itu tidak bisa. Jadi alangkah baiknya membuat form data mahasiswanya nanti di project yang sama dengan login dan juga register. Nah, pada config ini yang saya ganti itu pada nama database-nya. Di sini saya ganti menjadi mahasiswa 2 seperti yang di DBMS MySQL Workbench saya. Kemudian untuk yang lainnya masih sama pengaturannya atau sintaksnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat kelas baru pada package di package yang sama dengan login dan registernya. Pada package, klik kanan, pilih new dan membuat kelas baru dengan kelas JFrameForm. Nah, apabila sudah membuat, di sini saya sudah membuat. Nah, akan muncul lembar kerja desain di sini langsung. Nah, teman-teman apabila sudah membuat kelas baru, maka langkah selanjutnya yaitu membuat desain seperti pada video kali ini. Karena saya sudah membuatnya, maka saya akan langsung menjelaskan mengenai kode sintaks dari berbagai tombol atau button agar bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini. Di sini terdapat text field yang bernama txt name. Kemudian di sini ada txt pass. Kemudian di sini ada nama. Ini variabelnya txt nama. Kemudian di sini ada combo box. Dalam combo box ini variabelnya box combo underscore box 1. Kemudian di sini ada txt underscore alamat. Kemudian txt underscore bound. Di sini ada button tambah, edit, hapus, clear, dan lanjut. Di sini juga ada tabel. Nah, langkah pertama setelah kalian teman-teman sudah membuat desain seperti ini, maka langkah pertama yaitu memberikan event action kepada button tambah. Bisa pada klik kanan, kemudian event action performat, atau juga bisa dengan 2 kali klik pada buttonnya. Nah, otomatis akan langsung muncul ke source code-nya. Di dalam source code button tambah, di sini masukkan fungsi sintaks try dan catch ini untuk berfungsi seperti apabila teman-teman ingin menyambungkan ke sebuah koneksinya pada semisal database menggunakan try dan catch.
Pada try di sini pada baris pertama setelah try ini memasukkan string SQL, di mana dalam string SQL ini sama dengan query untuk menginsertkan data. Seperti yang desain tadi, di sini data mahasiswa itu memiliki fungsi tambah, yang berarti menambahkan data berupa nama, password, nama, jurusan, alamat, dan PON ke dalam database. Kemudian mengedit untuk mengupdate. Di sini create, ini tambah, ini create, edit to mengupdate data yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian ditampilkan pada sebuah tabel di sini. Read. Kemudian bisa hapus di sini untuk menghapus datanya. Pertama ada button tambah terlebih dahulu. Query yang dimasukkan di sini berupa insert into. Yang pertama adalah ke tabel akun MAS. Karena pada desain ini yang memasukkan pertama yaitu name dan juga password. Nah, ini values-nya diketikkan di text field-nya nanti nih di text name get text, ini maksudnya mendapat sebuah teks. Ini sama seperti fungsi scanner pada biasanya untuk digunakan pada keyboard, inputan from keyboard. Nah, tapi dalam sebuah form ini menggunakan txt.getText, kemudian txt_pass_getText untuk passwordnya. Kemudian string SQL variabelnya di sini saya bedakan agar nanti pengeksekusiannya bisa lancar. Kemudian insert into, selanjutnya ke tabel MAS dengan value nanti txt name, txt nama, alamat, dan juga combo box ini, dan juga untuk jurusannya, dan juga nomor telepon. Kenapa ini txt name-nya 2 kali? Padahal kan di dalam database pada sebuah relasi di mana parent dan child tabelnya itu apabila parent tabel dimasukkan data, child tabelnya juga akan termasukkan data. Itu untuk berfungsi pada saat cascade. Nah, di sini dimasukkan 2 txt name karena yang pada desain tadi itu memasukkan itu hanya 1 di sini. Nah, di sini hanya 1 txt name. Tetapi pada fungsi sintaknya itu menginsertkan data pada tabel akun MAS dan tabel MAS 2 di sini. Karena apabila 1, nanti sistem membacanya yang insert into akun MAS ini sudah betul, tapi insert di tabel MAS ini akan langsung ke txt nama. Jadi untuk name-nya nanti menginsertkannya yaitu namanya. Jadi pada kolom name yang ada di tabel MAS nanti ini tabel MAS nanti name ini diisikan nama, dan nama nanti diisikan jurusan. Nah, seperti itu. Jadi naik ke atas karena name-nya itu tidak ada. Nah, walaupun ada relasinya, lebih baik ini dituliskan 2 kali. Karena apabila saya coba tadi itu tidak akan bisa. Jadi namanya ini akan masuk ke kolom name, di jurusannya ini akan masuk ke nama, ponnya ini akan masuk ke alamat, dan ponnya ini nanti akan kosong atau terisi dari kembali lagi ke nama nanti. Nah, gitu. Jadi lebih baik menuliskan txt name di tabel mahasiswa. Kemudian mengkoneksikan dengan nama variabel count, juga membuat prepare statement untuk pengeksekusian nanti, mana yang dieksekusi awal di SQL, kemudian SQL, kemudian sini ada eksekusi PST pada prepare statement pertama, kemudian PSTL pada prepare statement kedua di sini. Kemudian apabila berhasil akan memunculkan sebuah message dialog, yaitu penyimpanan data berhasil. Sini G-Option Pen nanti akan, jika teman-teman belum, maka nanti akan mengimportkan G-Option Pen di atas ini. Nah, untuk importannya pada kelas data mahasiswa ini, untuk pertama apabila teman-teman belum, nanti akan mengimportkan Java SQL Connection, Java Swing G-Option Pen,
kemudian tabel untuk nantinya tabel. Nah, kemudian setelah penyimpanan berhasil ini akan tetap berada di form data mahasiswa, dan apabila salah di catch akan memunculkan sebuah dialog. Oke, mari kita coba menjalankan programnya dulu. Nah, sini. Nah, di sini akan muncul sebuah form data mahasiswa apabila sudah benar untuk sintaks keseluruhannya. Nah, di sini ada name, password, nama, di sini ada pemilihan alamat dan PON. Di sini terdapat database yang sebelumnya sudah ditambahkan pada pertemuan sebelumnya menggunakan login dan register untuk masuk ke loginnya. Kemudian apabila ingin menambahkan sebuah data, tinggal mengetikkan di sini, yaitu ini pada tabel name kita ketikkan semisal NIM-nya ini E41 nah semisal ini untuk passwordnya B2 semisal 2 ya, namanya dimasukkan semisal Abu. Nah, jurusannya milih pertanian, kemudian alamatnya bisa Nganjuk. Ini untuk ponnya bisa 08 1 5 6 7 8 9 10 misalnya seperti ini. Nah, apabila sintaksnya sudah benar, maka klik tambah, maka penyimpanan data akan berhasil di sini. Kemudian perlu merefreshnya lagi agar program berjalan lancar, bisa melihat datanya. Nah, di sini kalau untuk formal, nah di sini ada Abu tertera di sini, dan juga nanti di database juga akan tertera database-nya. Di akunnya ini kita tampilkan dulu datanya. Di sini ada, nah masuk, kemudian mahasiswanya di sini juga kita tampilkan, nah, masuk di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan membuat form kelas clear dan juga load table. Masuk ke menu source, kemudian teman-teman masukkan sintaks di sini. Pertama, membuat sebuah kelas atau method prosedur dengan private, kemudian namanya load table. Di sini untuk menampilkan tabel nantinya. Nah, apabila nanti teman-teman belum itu, maka pada tiran maka tabelnya tidak akan muncul nama. Di sini untuk memunculkan nama atau membuat nama pada tabelnya, membuat default table untuk deklarasikan new table, default table mode. Kemudian model add kolom, menambahkan kolom nomor, name, password, nama, jurusan, alamat, dan PON. Kemudian menggunakan try catch untuk mencoba mengoneksikan. Di sini untuk pertama yaitu in nomor 1. Ini dimasukkan untuk nomor nantinya ini dimulai dari angka 1. Kemudian string SQL. Ini stringnya query-nya yaitu select, karena nanti gunanya untuk menampilkan data yang sudah ditambahkan ke dalam tabel kan. Di select akun MAS menampilkan pada kolom name dan juga password pada akun MAS. Kemudian pada tabel MAS menambahkan nama, jurusan, alamat, dan juga nomor telepon. From akun MAS dijoinkan tabel, karena di sini menggunakan dua tabel ya tadi. Menggunakan dua tabel. Ini tabel mahasiswa on tabel from akun MAS join tabel mahasiswa on tabel mahasiswa. Di sini primary key-nya dan juga origin key-nya sama dengan akun MAS, origin key-nya yang sama. Kemudian mengkoneksikan, kemudian mengeksekusi tadi PT-nya result set dan juga prepare statement tadi, di mana result itu untuk mengeksekusikan query yang bertipe select di sini. Apabila bertipe insert
kemudian delete, nanti update, nanti menggunakan prepare statement seperti tadi. Kemudian while di sini, while ketika perulangan, result setnya ini, restnya itu next. Jadi apabila sudah berhasil, next. Kemudian model row add new object, new rest get string 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Kemudian catch exception di sini. Tidak ada untuk exceptionnya. Kemudian langkah selanjutnya itu membuat kelas prosedur baru dengan nama kosong. Kemudian txt name.enable set text null, nama null, combo box di sini seperti ini. Ini fungsinya apa? Fungsinya apabila nanti menekan tombol clear, maka dari inputan yang diinputkan user maka akan langsung terhapus semua. Nah, seperti itu. Kemudian setelah membuat kelas 2 loadable dan juga kosong, kemudian dideklarasikan di kelas data mahasiswa di sini loadable dan juga kosong. Untuk kosongnya nanti dideklarasikan ke txt clear di sini, txt clear. Nah, clear. Jadi membuat event di clear. Di sini tombol clear dengan cara klik 2 kali atau klik kanan tadi. Nah, kemudian tuliskan kosong ini untuk memanggil kelas yang sudah dibuat tadi. Fungsinya yaitu menghapus data inputan dari user. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba dulu. Ini kita akan run percobaan pertama untuk tombol clear. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian apabila di sini masih kosong kan? Kosong. Apabila diisi atau gini, nah, sini kan muncul nih di text field-nya. Fungsinya clear tadi yaitu menghapus semua inputan data di pada text field ini. Apabila sudah benar akan di clear seperti ini. Nah, kan tapi untuk name-nya ini tidak bisa. Tadi kan ada enable pada untuk clear name-nya ini tidak berfungsi di sini. Nah, seperti ini fungsi clear pada tombol clear ini. Kemudian kita masuk ke button edit dan juga tabelnya. Edit di sini akan berrelasi dengan tabel berhubungan. Oke. Nah, di edit ini dengan variabelnya button edit dan juga tabelnya ini di tabel 1. Klik 2 kali pada edit atau klik kanan seperti ini. Kemudian menuliskan sintaks seperti berikut ini. Pada button edit menggunakan try lagi dan catch. String SQL pertama yaitu update karena kita ingin mengedit. Jadi pada query pada MySQL itu menggunakan update di mana akun tabelnya akun MS set name sama dengan txt name get text password txt pass get text. Jangan sampai tertukar di sini. Karena nanti semisal ini name-nya ini tertukar dengan password, nanti bakal datanya juga tertukar. Kemudian where di sini menggunakan klausa where. Kondisi where di mana akun MS name-nya itu yang diinputkan tadi txt get text. Sini. Kemudian string SQL yaitu mengupdate pada tabel MS set nama, txt nama, jurusan, combo box tadi, selected item. Jangan lupa di sini dibedakan dari text field ya, kalau text field itu get text, kalau ini get selected item. Kemudian alamat, txt alamat, pun txt pun, kemudian modifier tabel mahasiswa, name-nya yang diinputkan tadi. Kemudian mengkoneksikan di sini. Untuk config-nya ini harus sama dengan config-nya. Nama kelas config-nya. Kemudian prepare statement SQL PSTL, kemudian ini ada SQL, kemudian dieksekusi di sini. Apabila berhasil, maka akan menampilkan sebuah dialog data berhasil diedit. Catch exception, apabila
fungsi try ini tidak bisa dieksekusi kan menambahkan catch, yaitu perubahan data gagal atau mendapatkan sebuah message. Kemudian di sini ada load table dan juga kosong. Dan apabila nanti sudah diedit nanti akan load table. Tabelnya maksudnya pada tabel di bawah tadi akan langsung ke refresh seperti itu. Kemudian kosong, apabila ini tidak ada maka ya tabelnya, apabila sudah kita edit nanti di tabelnya itu kan masih sama seperti sebelumnya sebelum diedit. Maka di sini ada load table dari fungsi tabelnya, dari fungsi load table ini. Kemudian kosong, apabila sudah diklik edit maka inputannya akan di-clear, kosongkan. Nah, apabila sudah membuat event action pada button edit, kemudian kalian pada di sini pada tabelnya ini, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, edit ini akan berhubungan dengan tabelnya karena mengeditnya nanti bisa di dalam tabel maupun di text field ini. Di dalam tabel kalian membuat sebuah event action, tapi di sini event actionnya yaitu mouse, karena di sini tidak ada action ya. Menggunakan event yaitu mouse clicked. Bila sudah nanti akan masuk ke private void dari di table mouse clicked ini. Kemudian masukkan sintaks pada berikut ini. Dalam ini pertama mendeklarasikan barisnya in baris, jadi baris ke bawah pada tabel nanti. Baris di tabel row point event get point. Kemudian string name di tabel get value at baris 1. Kenapa enggak baris 0? Kan urutannya pada yang pertama yaitu 0. Karena pada 0 nanti akan diisikan nomor urut dari yang sebelumnya sudah dibuatkan nama kolomnya. Nah, di sini. Nomor 1 2 3 4 5 6 7 kolom nantinya. Ada kolom 1 ini akan diisikan nomor. Jadi pada di sini 1 ini menggunakan 1 karena untuk nolnya nanti diisikan nomor. Dan senjaknya seperti ini .toString. Kemudian txt name ini akan tetap masukkan name dan disable. Pada txt pada name-nya tidak bisa diedit ya, nantinya kita disablekan. Kemudian di sini ada percabangan if jtable 1 get value baris 2. Pada baris 2 ini 0 berarti kosong. Nanti berarti bisa di get value, bisa diklik maka akan kosong, bisa dieditkan pada tabelnya. Txt-pass di sini bisa, kemudian txt-pass set text. Bedanya sama get, kalau get itu kita inputkan, tetapi kalau set text itu sudah mengesetkan dari awal. Di sini membuat set text-nya itu kosong, jadi nanti bisa apabila diklik nanti akan kosong dan juga bisa diinputkan lagi. Nah, seperti itu. Else-nya apabila else-nya di sini txt-pass set text sebenarnya sama di sini tuh if else-nya. Kemudian if else kedua yaitu txt nama sama tetapi pada baris ketiga. Kemudian pada baris keempat combo block untuk jurusan. Di sini bedanya kalau ini set text tapi ini set selected item. Kemudian txt alamat pada baris 5, pada baris 6 txt pun. Kok barisnya 6? Ya karena totalnya ini ada 7 kan. Di sini ada 6 karena pada atau array itu ada yang pertama yaitu angka 0 yang diinputkan. Nah, pada 0 tadi kan sudah saya jelaskan untuk 0-nya nanti diisikan nomornya. Dimana nomornya itu dideklarasikan awal in 1 di sini. Nah, in 1. Kemudian apabila sudah kita mencoba untuk
mengerunkan, kita mencoba untuk menjalankan programnya. Bila apakah sintaksnya berhasil atau tidak, sini akan muncul data mahasiswa. Misal kita akan mengedit dari database yang sudah kita tambahkan tadi, abu. Nah, untuk name-nya tidak bisa ini, tidak bisa diedit karena di disable tadi. Yang bisa itu password, di sini ada. Bisa pada kolomnya atau bisa pada passwordnya, apa itu, text fieldnya. Di text field misal kita akan berubah menjadi seperti ini untuk database dengan nama abu. Kita tambahkan semisal Abu Al-Ghifari. Kemudian dia pindah jurusan semisal menjadi kesehatan. Alamatnya kemungkinan sama, kemudian dia akan berganti nomor telepon. Semisal seperti ini. Nah, apabila sudah, klik edit. Apabila sintaks sudah ada keeroran, maka akan memunculkan message seperti berikut, data berhasil diedit. Nah, kan dari fungsi tadi sudah saya katakan untuk load table dan juga kosong setelah ada button action event edit. Di sini akan kembali kosong. Kemudian pada abu akan langsung di load table lagi, di refresh ya. Fungsi dari kelas prosedur load table tadi seperti merefresh, akan langsung merefresh. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat event action pada button hapus untuk menghapus database yang ada di sini. Oke, kita kembali ke source code-nya, desainnya. Pertama untuk desain, di hapus ini terdapat variabel txt hps. Bisa dengan menambahkan dengan klik kanan atau juga klik 2 kali. Nah, pada event action button txt hapus dan hapusnya ini, kalian masukkan sintaks sebagai berikut ini. Nah, yang pertama try. Di fungsi dari tombol atau button hapus ini menggunakan query delete untuk mendeletekan data. Beda dengan drop. Kalau drop itu memang drop atau menghapus data, tapi kalau delete itu menghapus untuk drop itu menghapus atau mengedropkan tabel. Tapi kalau delete ini data. Di sini query-nya delete from account MS, where name dari yang diberikan user, dipilih user, kemudian string SQL delete from tabel mahasiswa dengan name yang diberikan user. Kemudian mengkoneksi, di sini sama, execute. Apabila berhasil, data berhasil dihapus. Apabila salah, akan mendapat sebuah message. Kemudian load table dan juga kosong untuk merefresh dan juga mengkosongkan pada text fieldnya. Nah, kita akan coba menjalankan programnya. Nah, di sini semisal kita akan menghapus data dari atas nama Abu Al-Ghifari. Di sini pada tabel datanya pada atas nama Abu Al-Ghifari, diklik maka akan munculkan ini. Kemudian klik button hapusnya di sini langsung. Apabila berhasil, akan memunculkan sebuah message, data berhasil dihapus. Apabila diklik OK, maka otomatis akan merefresh. Nah, akan menghilang dan juga ini akan kembali kosong. Bisa nanti dimunculkan lagi atau bisa. Nah, berikut dari fungsi dari button tambah, edit, hapus, dan juga clear. Kemudian kita akan lanjut. Dan lanjut untuk yang terakhir ini. Nanti apabila di sini itu sudah berhubungan ke database ya. Apabila dihapus, maka database-nya juga akan terhapus. Karena pada di sini ada connection config ini. Config ini akan menuju ke config. Config ini akan menuju ke database. Nah, selanjutnya menambahkan fungsi ke button lanjut. Secara
Simpelnya button lanjut ini berfungsi menuju ke button login atau tombol login. Kita klik kanan, event action format, atau klik 2 kali. Ini klik 2 kali. Nah, simpelnya seperti ini. This set visible false. Maksudnya this set visible false ini pada this ini, pada yang dimaksudnya itu form data mahasiswa ini akan di visible false, yang artinya dihilangkan atau di close. Kemudian new login, pada kelas login yang sudah dibuat set visible true. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita coba jalankan. Nah, sudah masuk ke form data mahasiswanya. Pada tombol lanjut ini tidak perlu untuk mengisikan NIM-nya. Kalian langsung saja klik tombol lanjutnya, karena di tombol lanjut tadi terdapat hanya 2 baris kode sintaks, yaitu yang pertama untuk menghapus atau mengclose form data mahasiswa, kemudian new kepada form login yang bersifat true atau yang bisa dilihat atau memunculkan. Nah, apabila diklik lanjut, maka akan muncul form login yang telah kita buat. Nah, pada form login atau kelas loginnya ini sudah saya tambahkan sintaks. Apabila kita inputkan user ID dan juga passwordnya yang ada di dalam database atau di data mahasiswa, ya name it. User ID ini sebagai name, kemudian passwordnya. Misal tadi masih ada database data 1, yaitu dengan name 412.1.1.995 dengan passwordnya PSW1. Nah, apabila diklik login, berhasil login. Apabila berhasil menginputkan NIM dan juga passwordnya, akan berhasil login. Kemudian apabila diklik OK, maka akan muncul ke form data mahasiswa di sini. Diklik daftar, akan muncul masih ke register ya. Nah, itu untuk sintaksnya dari login ini saya tambahkan seperti ini. Jadi apabila diklik login, di sini kan button daftar akan muncul ke daftar seperti tadi. Kemudian apabila diklik login di sini, nah ini kan ya, seperti pada video sebelumnya. Di sini saya tambahkan sebuah sintaks, yaitu di sini set visible false, maka akan menutup form loginnya. Kemudian new data mahasiswa, karena kita sudah tambahkan. Nah, kuncinya yang seperti saya sudah bilang pada awal tadi, form data mahasiswa ini harus satu project dengan login dan juga register agar bisa dipanggil. Set visible true. Apabila di luar project, maka tidak akan bisa, karena walaupun sudah public, itu maksimalnya itu pada satu project. Seperti itu. Saya tambahkan seperti ini. Nah, kita coba lihat ke selanjutnya. Kita coba, jadi kan abu kita hapus, bila kita refresh, nah akan hilang karena sudah terhubung dengan benar di akun mesnya juga. Nah, seperti ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan form baru, yaitu data mahasiswa di sini. Data mahasiswa di sini berfungsi untuk menambahkan create data baru, kemudian read membaca, yaitu menampilkan data pada tabel, kemudian update atau edit, mengedit atau mengupdate data yang sudah ditambahkan sebelumnya, kemudian delete atau hapus di sini untuk menghapus data yang sudah dibuat. Berikut sekilas dari penjelasan saya mengenai pembuatan form baru, yaitu data mahasiswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.